Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah zat satu-satunya yang berhak mendapat pujian dari kita, yang berhak mendapat pujaan, penghambaan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang telah memberikan kita segalanya dari kenikmatan-kenikmatan, dari karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut kita dapat mampu berkumpul, kita dapat kembali bertemu dalam sebuah rutinitas kajian mingguan yang biasa diisi oleh Ustaz Nuruddin Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, dikarenakan beliau berhalangan hadir, ya, terpaksa pengganti masuk, dan itu diberitahukan secara tiba-tiba. Ini Masya Allah Pak, ya, ban serep memang tiba-tiba harus dipakai Pak, ya. Nah, dan kemungkinan sebahagian kita ada yang berpikiran mungkin hari ini Ustaz Nuruddin yang ngisi, karena di WA sudah tersebar Ustaz Nuruddin. Ternyata pun Ustaz Nuruddin tiba-tiba berangkatnya. Sudahlah, jadi kajian tiba-tiba kita malam ini Pak. Tayyib, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fid din, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam kali ini kita akan mempergunakan waktu yang sedikit ini untuk membacakan salah satu judul dari kitab Ma'alim fi Thariq Talibil Ilmi, ya,
yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan hafizahullahu taala, yang mana buku ini bercerita tentang bagaimana cara kita agar menjadi penuntut ilmu yang sejati. Dan pada kesempatan malam kali ini kita akan membacakan salah satu judul, yang mana judul ini terdapat di awal-awal kitabnya. Beliau memberikan judul Mu'awwiqat an Talabil Ilmi, penghalang-penghalang seseorang dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Penghalang-penghalang seseorang untuk menghadiri majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, terkadang ada masanya kita semangat, dan juga terkadang kita ada masa-masa lemah semangat dan futur. Dan mengapa judul ini mesti kita bahas? Agar kita mengetahui penyakit-penyakit diri kita, sehingga kita dapat mengobati penyakit tersebut dengan obat yang tepat. Karena kalau seandainya kita berobat terhadap suatu penyakit kepada seorang dokter, kalaupun kita tidak tahu penyakit tersebut, bagaimana dokter mau mengobatinya? Ya, jadi inilah penyakit-penyakit yang sering terjadi, yang mana penuntut ilmu banyak terhalangi dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dikarenakan penyakit-penyakit ini, penghalang-penghalang seseorang di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW setiap harinya meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya ilmu yang bermanfaat setiap hari, dan beliau selalu membuka harinya dengan doa tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, dan berikan aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan berikan aku rizki yang baik, dan anugerahkan kepadaku amalan yang engkau terima. Masyarul ikhwazani Allah wa iyyakum jami'an. Dengan kita mengetahui penyakit-penyakit ini, dengan kita bisa mengobati penyakit-penyakit ini, niscaya ilmu yang bermanfaat tidak mungkin kita tidak dapatkan. Jadi dengan kita bisa mengobati, dengan kita bisa menghalangi diri kita dari penyakit-penyakit penuntut ilmu ini, niscaya ilmu yang bermanfaat akan tetap di dalam dada kita, akan kita miliki. Ma'asyiral ikhwazani Allah wa iyyakum jami'an. Penyakit yang pertama atau penghalang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah fasadun niyyah, yaitu rusaknya niat di dalam menuntut ilmu. Seorang manusia itu lebih dominan kepada hawa nafsu. Dan hawa nafsu, ma'asyiral ikhwazani Allah wa iyyakum jami'an, seperti yang kita ketahui bersama, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu akan memerintahkan, akan menyeru, akan mengarahkan manusia tersebut kepada perbuatan yang buruk. Kita sebagai seorang penuntut ilmu diminta untuk mengobati penyakit niat ini. Setelah kita mengetahui penyakit tersebut, kita dapat mengobatinya, kita dapat memperbaikinya. Kemudian tugas berikutnya adalah menjaga agar niat tersebut tetap baik dan terjaga dari penyakit-penyakit niat. Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syariat Allah, anjuran, dan ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim."
Sesungguhnya menuntut ilmu merupakan kewajiban. Ya, berarti ini syariat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sebuah syariat ataupun sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Ya, pasti dia akan mencari cara bagaimana manusia tersebut tidak menjalankan atau minimal bisa rusak amalannya. Ya, tidak menjalankan amalan tersebut atau minimal bisa rusak, bahkan tidak diterima amalan tersebut. Dikarenakan apa? Niat. Betapa banyak orang yang mengira melakukan amal ibadah yang besar, akan tetapi dikarenakan ibadah tersebut dibarengi dengan niat yang salah, maka ketahuilah amalan tersebut tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berangkat haji sampai beberapa kali di dalam hidupnya, akan tetapi dengan niatan yang salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada apa-apanya. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, begitu juga sebaliknya ketika ada seseorang melakukan amalan yang kita anggap amalan tersebut adalah amalan yang sepele, akan tetapi jikalau dia dibarengi niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalan tersebut akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya menuntut ilmu ini. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai'in sahat niyatuhu. Ya, Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya menuntut ilmu itu tidak ada yang menandinginya dari sisi pahala. Ya, pahalanya lebih besar dari syariat apapun. Ya, dari amalan-amalan sunnah. Ya, kalau amalan wajib tidak ada yang menandinginya. Ya, amalan-amalan sunnah akan dikalahkan dengan menuntut ilmu. Kapan? Ketika orang tersebut menuntut ilmunya dengan niat yang benar. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Syekh mengatakan an-niyatu hiya ruknul amali wa asasihi. Niat merupakan rukun dari amalan dan ia merupakan pondasi yang kokoh terhadap sebuah amalan. Jikalau niatnya rusak, jikalau sebuah bangunan dibangun atas pondasi yang tidak kokoh, maka bangunan tersebut akan mudah roboh. Begitu juga amalan. Makanya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah, salah satu bait syair qawaid fiqhiyah yang beliau karang adalah an-niyatu syartun lisairil amal bihas salah wal fasadu lil amal. Beliau mengatakan niat adalah salah satu syarat. An-niyatu syartun lisairil amal, syarat mutlak yang ada pada amal ibadah apapun. Bihas salah wal fasadu lil amal, dan dengan niat tersebut Allah menimbang amalan tersebut sah atau batal, amalan tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini merupakan rukun yang harus ada di dalam setiap amalan. Ya. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu akan dinilai dari niat seseorang yang melakukan amalan tersebut. Ya. Barang siapa yang berniat karena Allah, maka Allah yang akan mengganjarinya. Barang siapa berniat kepada selain Allah, maka merugilah dia. Letih, lelah untuk melakukan sebuah amalan, akan tetapi amalannya tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu
haba'an mansura. Didatangkan seluruh amalan-amal saleh, didampakkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di hari kiamat Allah akan jadikan amalan tersebut haba'an mansura, debu yang diterbangkan oleh Allah. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan tidaklah ada satu penyakit yang paling berat untuk aku obati kecuali niatku. Karena niat berada di dalam hati dan hati posisinya yataqallab, berbolak-balik. Mudah dia ke bawah, mudah dia ke atas. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan hal ini. Yang paling berat diobati adalah masalah niat. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin, yakinnya bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan karena niatan karena Allah Subhanahu wa taala, atau datangnya kita, keluarnya kita dari rumah tadi untuk duduk di majelis ilmu, apakah hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala atau hanya untuk nambah-nambah maklumat, nambah-nambah pengetahuan saja, tidak untuk diamalkan? Ya. Maka kalaupun seandainya dengan niatan seperti ini, maka ini niat pun salah. Cuman ingin menambah pengetahuan semata, tidak untuk diamalkan, maka ini salah. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Para ulama mengatakan, bagaimana seseorang itu benar di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, atau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri seseorang mengetahui bahwasanya niatnya di dalam menuntut ilmu Allah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana cara mengetahui seseorang itu ikhlas atau tidak di dalam menuntut ilmu Allah? Dan itu hanya kita pribadi masing-masing yang dapat menilai. Kalau orang lain, kawan kita, tidak bisa menilai kita ikhlas atau tidak, nggak bisa. Cuman kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu kita ikhlas atau tidak. Namun para ulama menyebutkan ciri-cirinya agar kita tahu, agar kita bisa menilai kita itu ikhlas atau tidak. Tapi jangan nilai keikhlasan orang lain. Ya, terkadang kita mudah untuk cari-cari ini. Wah, ini tak ikhlas ini. Mudah memvonis orang. Ini datang sini untuk jualan aja nih. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Atau niatan datang ke majelis ilmu hanya untuk memenuhi masjid. Nah, ini juga salah. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama, ciri yang pertama yang disebutkan para ulama, yaitu hendaknya seseorang di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala meniatkan di dalam menuntut ilmu tersebut agar dia dapat memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama, yaitu meniatkan di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kita datang ke majelis ilmu, maka niatkan agar ketika kita telah mengetahui sebuah ilmu, kita dapat memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita tidak diminta oleh Allah untuk memperbanyak amalan. Yang diminta Allah apa? Kualitas ibadah, bukan kuantitas. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dapat memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu? Dengan ilmu itulah kita dapat memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jikalau niat kita benar karena Allah, maka tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita datang ke majelis ilmu hanya untuk itu. Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita terutama. Ya. Jangan memperbaiki kualitas ibadah orang lain. Ya. Kita menilai mudah mencerminkan diri orang lain dulu, tengok. Tidak, kita dahulu. Ketika kita menuntut ilmu, maka jadikan diri kita wadah terhadap ilmu tersebut. Jangan dibalik. Kalau seandainya dia wadah tersebut dia digunakan baik, maka ilmu tersebut akan terserap, akan tinggal di situ. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ilmu itu ada, maka untuk kita dahulu. Ya. Tujuan ilmu itu dituntut, dipelajari untuk kita, bukan untuk orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama harus dijaga dari api neraka siapa? Diri sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua kita, tapi siapa? Jaga diri masing-masing. Kenapa? Karena nanti di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan istri kita. Kitalah yang dimintai pertanggungjawaban seluruhnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Nanti di hari tersebut seseorang akan lari dari saudara, wa ummihi wa abih, dan dia juga akan lari, lepas tanggung jawab dari ibunya, dari orang tuanya. Masyarul ikhwa azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau seandainya kita menuntut ilmu, kita jadikan wadah kita terbalik, kita hanya menilai untuk orang lain, akan keluar air tersebut. Kalaupun seandainya ada wadahnya, ya, wadahnya dibalik. Jadi ilmu tersebut keluar, kita nilai untuk orang lain saja, bukan untuk kita. Padahal ilmu itu harusnya kita jadi wadahnya, ya, terbuka wadah tersebut sehingga dia menetap ilmu tersebut, dan ilmu tersebut akan mudah kita amalkan. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua disebutkan para ulama cirinya ayyan wiya linasyiha lil ummah, meniatkan di dalam menuntut ilmu tersebut, meniatkan agar ilmu yang kita dapatkan kita juga sebar ke orang-orang sekeliling kita. Kita ajarkan. Setelah ilmu tersebut kita dapatkan, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan orang lain. Rahmat dari kita, kasih sayang dari kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan mau masuk surga hanya sendirian saja. Kita ajarkan orang lain. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang seseorang kepada orang lain, mengajarkan kebaikan untuknya. Jadi subhanallah, kalau seandainya ada orang yang nasihati kita terhadap sebuah kebaikan, maka ketahuilah bahwasanya orang itu sayang sama kita. Ini bentuk rahmat. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak mau peduli dengan kita, salah pun kita dibiarkan saja, maka ketahui dia adalah musuh kita nanti. Ya. Jadi ingat, persahabatan, pertemanan tersebut kalau seandainya dibangun karena Allah, ya niscaya dia akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Ya. Makanya seorang ulama ketika selesai mengisi sebuah tausiah, maka ia sampaikan, kalau seandainya kalian nanti, wahai para madu, wahai para jamaah, tidak melihatku di surga nanti, maka sebut-sebut namaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum tahu siapa yang paling baik di antara kita. Bisa jadi yang berbicara ini lebih buruk daripada yang mendengarkan. Ya. Syafaat berteman dengan orang yang saleh, ini ada. Perbanyaklah kawan-kawan yang saleh, karena mereka yang akan mengingatkan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seandainya ada pertemanan, persahabatan yang dibangun selain karena Allah, tidak ada nasihat menasihati, tidak ada di dalam kebenaran, kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya nanti di akhirat, maka dia akan menjadi orang yang musuh abadi.
Allah Subhanahu wa taala katakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, persahabatan yang dibangun di dunia ini, ya, di antara manusia di dunia ini dikarenakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi musuh nantinya di hari kiamat, kecuali orang-orang yang bersahabat karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, kalau seandainya ada di antara kita, ya, dinasehati oleh orang lain, ketahuilah bahwasanya dia sayang sama kita, ya. Walaupun orang tersebut orang di bawah kita, ya. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ciri berikutnya yaitu al-istiqamah wal istimrar. Istiqamah, terus menerus dan berkelanjutan di dalam menuntut ilmu tersebut. Jadi di dalam menuntut ilmu, ciri-ciri orang tersebut ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus datang, ya. Walaupun ustadz tidak datang, dia tetap datang, ya. Karena mungkin disebabkan ustadznya ada halangan ini dan itu, dia tetap datang. Dikarenakan tidak tahu dia bahwasanya dia ustadznya tidak datang, maka dia akan dapatkan pahala menuntut ilmu tersebut, ya. Istiqamah, terus menerus di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ijtihad. Orang tersebut bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala mengerahkan seluruh kemampuannya, mengerahkan seluruh kecerdasannya untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau seandainya kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmu ini, ya. Berkata Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jism. Tidak akan didapati ilmu tersebut dengan hanya kita bersandar-sandar, bersantai-santai, ya. Ilmu itu butuh perjuangan, ilmu itu butuh pengorbanan, baik itu pengorbanan waktu, pengorbanan harta, harus dikeluarkan, ya. Kita sudah berkorban waktu kita yang tadinya kita bisa berkumpul dengan istri dan anak-anak kita di rumah, kita korbankan waktu kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita datang ke sini bukan karena Allah, sia-sia, Pak. Bagus kita di rumah, ya. Masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Tidak akan didapati ilmu tersebut dengan hanya bersandar, bersantai-santai, ya. Kemudian seorang penyair mengatakan, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, la ma yabqa fil ardi jahilu." Penyair mengatakan, kalau seandainya ilmu agama ini bisa diraih dengan cara melamun saja, ya, bersantai-santai, ma yabqa fil ardi jahilu, tidak akan tinggal di muka bumi ini orang bodoh, ya, pandai semua. Siapa yang nggak bisa melamun, ya? Wah, Ustaz, hobi, ya. Nah, rutinitas. Kalau seandainya ilmu agama ini bisa diraih dengan santai-santai, dengan bermain-main, ini tidak akan mungkin, ya. Nggak akan ada orang yang bodoh kalau seandainya kita dapat ilmu itu hanya melamun saja. Kerahkan seluruh kemampuan kita. Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu, perhatikan perkataannya, al-ilmu idza a'taita laka kullaka a'taika ba'dahu. Beliau mengatakan, kalau seandainya ilmu tersebut
engkau kerahkan seluruh semangatmu, engkau kerahkan seluruh kecerdasanmu, maka ilmu tersebut hanya sebagian saja yang kau dapatkan. Lihat Pak, itu kalau bersungguh-sungguh seluruhnya, baru dapat sebahagian. Bagaimana kalau seandainya setengah-setengah semangatnya? Ya Ustaz dapat seperempat, dapatlah itu Ustaz. Nah, tidak. Beliau mengatakan kalau seandainya kita kerahkan seluruh kemampuan kita, seluruh keseriusan kita di dalam menuntut ilmu, maka kita hanya mendapatkan sebagian saja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di dalam jalan syariat kami, maka Allah akan permudah jalan tersebut. Ya? Lihat kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita bersungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmu ini, Allah yang akan berikan. Yang kita pelajari, yang kita bahas sekarang ini ilmu dari Allah. Allah pemilik segala ilmu. Allah katakan kalau kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ini, maka Allah permudah jalannya. Allah bukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Ya. Ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita berlanjut ke poin yang kedua, yaitu penghalang seseorang di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hubbus syuhrati wa hubbut tasaddur, yaitu ingin terkenal dan ingin tampil. Ya, ingin terkenal dan ingin tampil. Sebenarnya pembahasan yang kedua ini sudah masuk ke dalam pembahasan pertama. Akan tetapi beliau sebutkan secara khusus, beliau sebutkan secara terpisah. Ini disebabkan karena tidak sedikit yang kita rasakan ini. Kalau kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ada niatan, ada keinginan untuk tampil, ada keinginan untuk dikenal orang lain, maka ini merupakan penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan sulit mendatangi majelis-majelis ilmu ketika kita hanya ingin dikenal manusia. Sekali kita datang, nggak ada yang nyapa, besok tak datang lagi dia. Ya. Sekali datang, dipanggil ustadz, besoknya datang lagi, tak ada manggil ustadz, tak datang lagi besoknya. Ya. Masyarul ikhwah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, akhirul asya' nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Beliau mengatakan, akhir, sesuatu yang paling akhir, ya, sesuatu yang paling akhir berada di dalam hati seorang yang saleh. Tengok, sesuatu yang paling akhir maksudnya apa? Yang paling lambat untuk hilang, ya, yang paling terakhir hilang dari hati orang yang soleh. Ingat, orang yang soleh Pak, bukan orang muslim. Ya, orang soleh ini lebih lagi dari orang muslim. Sesuatu yang paling akhir berada di hati seorang yang soleh adalah kecintaan terhadap kepemimpinan dan ingin tampil, ingin terkenal. Nah, jadi kalau seandainya kita ini lihat orang saleh saja, ini yang paling terakhir, apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu biasa-biasa saja. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jikalau seseorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal namanya dan ingin dielu-elukan namanya kapanpun, dimanapun,
dan ingin dipuji, disanjung dan dimuliakan dimanapun, maka ketahuilah bahwasanya dia telah memposisikan dirinya ke dalam sebuah posisi yang sangat gawat darurat. Karena apa? Karena ini akan menyengsarakan dia. Karena ini yang akan membuat dia akan lari dari majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau seandainya kita mau istiqamah di dalam menuntut ilmu Allah, ini dihilangkan. Ya. Karena memang sulit, ya, untuk menghilangkan niat-niat buruk di dalam hati kita ini. Makanya Imam Sufyan Tsauri yang seperti kita sebutkan tadi sangat benar mengatakan seperti itu. Ya, yang paling sulit diobati ini penyakit di dalam hati itu, niat. Ya. Kemungkinan niat pertama baik, tapi niat-niat berikutnya salah. Bisa jadi seperti itu. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Cukuplah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita semua tentang bahaya orang-orang yang ingin dipuji, orang-orang yang ingin, ya, dikenal karena keistimewaan ibadahnya. Hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalathatun." Sesungguhnya orang yang pertama sekali akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ada 3 macam kelompoknya. Dan salah satunya, Syekh mengatakan menyingkat hadisnya, dan salah satunya adalah seorang laki-laki yang belajar ilmu agama, kemudian ia mengajarkan ilmu tersebut. Lihat Pak, jadi penyakit ini bukan hanya terjadi kepada penuntut ilmu, bisa jadi yang mengajarkan ilmu juga kena. Ya, ingat, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepada orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu sekaligus. Wa qara al-Qur'an, kemudian dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian akhirnya dia didatangkan, ya, dengan catatan amalnya, dibacakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tersebut, maka dia mengakui dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fama fa'alta fiha, kemudian Allah mengatakan, apa yang engkau amalkan, apa yang engkau kerjakan dengan kenikmatan yang aku berikan tersebut. Kemudian ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Kemudian ia mengatakan, aku dengan kenikmatan yang engkau berikan ya Allah, aku belajar ilmu, kemudian aku ajarkan ilmu tersebut. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Ya, ini coba-coba membohongi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan kadzdzabta, engkau dusta. Ya, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi engkau belajar ilmu agama ini agar engkau disebut alim, disebut ustaz, disebut kiai, disebut guru, tuan syekh, disebut wali. Ya, ingin dipanggil seperti itu. Wa qara'ta fikal Qur'an, engkau membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Liuqalu huwa qari, agar orang-orang memanggil engkau qari. Oh, ini bacaan Qur'annya bagus. Ini pengajar Qur'an, dia sudah punya sanad. Masyaallah. Faqad qil, dan semuanya itu sudah engkau dapatkan di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah engkau miliki. Engkau sudah dipanggil Pak Ustadz, sudah dipanggil Pak Kiai, ya, sudah dipanggil hafid Quran, punya sanad, punya guru yang banyak. Ya, sudah engkau dipanggil itu semua, sudah engkau dapatkan tujuanmu. Tsumma amara bihi, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan, Allah seret dia. Cara menyeretnya suhiba itu Pak, ya, diartikan,
ya, diseret kakinya, kepalanya, wajahnya itu di bawah, diambil kakinya, diseret sampai dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu. Wal iyadzu billah. Maka dari itu ini niat-niat yang seperti ini hendaknya kita jauhi. Inilah penyakit kita, penyakit seorang penuntut ilmu. Ya, penyakit terbesar kita niat itu. Ya, kita mungkin belajar ilmu agama ini ada sesuatu yang salah di dalam niatnya sehingga ilmu tersebut nggak bermanfaat bagi kita. Ilmu yang sudah kita miliki sudah tidak kita bisa amalkan. Ya. Tidak kita amalkan, tidak kita dakwahkan. Ya. Ingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup hadis ini saja yang mengingatkan kita, ya, yang menjadi pembangun dari tidur kita, mimpi nyenyak kita. Ayo kita balik lagi, kita kembalikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Sudah kita sebutkan tadi pernyataan para ulama ciri-ciri, maka sudah kita ketahui, coba kita atur lagi hati kita agar kita selaraskan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menuntut ilmunya ini. Ya, kita tuntut ilmu Allah agar kita dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntut ilmu Allah agar kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, dan kita tuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang membara. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dari hadis yang lainnya. Hadis Rasul SAW bersabda, ya na'ayal Arab. Beliau mengulang sebanyak 3 kali. Ya na'ayal Arab, wahai suku-suku Arab, wahai orang-orang Arab. Beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Akhwafu ma akhafu alaikum, aku sangat takut kepada kalian sebuah ketakutan yang sangat ngeri. Apa? Kalian terjatuh ke dalam kesyirikan dan kalian terjatuh kepada syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat yang tersembunyi? Al-Imam Ibnu Al-Athir, seorang ulama yang wafat pada tahun 66 Hijriah, beliau mengatakan makna dari syahwal khafiyah adalah hubbu ittila'in nasi 'alal amal, yaitu suka dipandang oleh manusia dari amal-amal yang dia lakukan. Ya. Dia mau manusia tahu dia beramal. Ya. Lagi sedekah ini. Foto lah. Spread. Kirim ke Facebook, kirim ke WA. Alhamdulillah sudah sedekah hari ini. Kalau seandainya niatnya itu agar orang lain juga bersedekah, subhanallah, ini baik. Tapi kalau seandainya agar orang mengetahui bahwasanya kita sudah bersedekah, untuk apa? Ya. Untuk apa orang tahu kita sudah bersedekah atau tidak? Kalau seandainya kita sebar kebaikan kita agar orang lain mengikuti kebaikan dari kita, maka ketahuilah ini merupakan sebuah kebaikan. Akan tetapi kalau seandainya kebaikan tersebut kita sebar hanya untuk orang lain tahu bahwasanya kita melakukan kebaikan tersebut, maka ketahuilah bahwasanya ini yang akan menjadi bala untuk kita nanti di hari kiamat. Sudah kita capek, sudah kita letih beramal, akan tetapi ini yang akan menjadi azab sebab Allah Subhanahu wa taala menghukum kita. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang itu diikuti oleh orang banyak. Ada seseorang yang diikuti di belakangnya orang yang banyak. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasehati orang yang diikuti ini. Seseorang yang diikuti. Ia mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kuffa an hadza. Udah, wahai fulan, cukup engkau dari perbuatan yang seperti ini. Cukupkan engkau dari perbuatan ini. Tidak usah engkau mau diikuti-ikuti orang lagi. Kenapa? Beliau mengatakan fa innaha fitnatun lil matbu'i wa madillatun lil tabi'. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya ini orang-orang yang mengikuti engkau ini akan menjadi sebuah fitnah bagimu. Ya,
Ini fitnah besar bagimu nanti. Ini yang akan menggodamu, yang akan menjebakmu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa dhillatun littabi, dan ini merupakan sebab kehinaan orang yang ngikutimu. Belum tentu yang kau lakukan itu benar. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, perbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu, karena niat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sah atau tidaknya sebuah amalan kita. Aqulu qouli hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.